Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya kenapa setiap tahun pajak yang harusnya dibayar rakyat selalu naik? Dan kenapa Kabupaten Pati kenaikan pajak bumi dan bangunan justru memicu kericuhan, bahkan bentrok dengan aparat? Hari ini kita akan membicarakan bukan dari sudut pandang pejabat, bukan dari kacamata media arus utama, tapi dari perspektif Marxis, sebuah lensa yang melihat akar masalah, bukan sekedar gejala. Kenaikan PBB di berbagai daerah bukan sekedar kebijakan fiskal untuk menambah pendapatan daerah. Dalam kerangka Marxis, pajak tanah adalah bagian dari mekanisme ekstra surplus. Cara negara mengambil nilai dari rakyat, khususnya dari kaum tani, kaum buruh, dan kelas menengah bawah yang bergantung pada tanah sebagai sumber hidupnya. Ketika harga tanah naik karena spekulasi pasar dan proyek kapital besar, entah pembangunan perumahan mewah, kawasan industri, atau wisata, nilai jual objek pajak ikut naik. Akibatnya, PBB melonjak. Namun, yang menikmati kenaikan nilai tanah itu bukan petani atau warga biasa, melainkan segelintir pemilik modal besar. Rakyat hanya menambung bebannya. Di Kabupaten Patih misalkan, kenaikan PBB ini memicu ledakan kemarahan. Pertanyaannya kenapa? Karena banyak warga di sana hidup dari lahan warisan. Hasil panennya pas-pasan dan penghasilan mereka stagnan. Tapi tiba-tiba pajak yang dulunya hanya ratusan ribu rupiah melonjak jadi jutaan. Kemudian rakyat memprotes. Tapi seperti yang sering terjadi di negeri ini, suara rakyat dianggap ancaman. Aparat dikerahkan, bentrok tak terhindarkan. Dari sudut pandang Marxis, ini adalah potret klasik yang kontradiksi antara rakyat kecil dan negara. Menjadi pelayan kelas pemilik modal. Negara bukan netral. Ia punya kepentingan mempertahankan aliran nilai dari bawah ke atas. Marx menjelaskan bahwa di bawah kapitalisme, tanah itu bukan lagi sekedar tempat tinggal atau sumber penghidupan. Ia menjadi komoditas. Artinya, kepemilikan tanah dan penggunaannya diatur bukan oleh kebutuhan rakyat, tapi oleh logika keuntungan. Kenaikan PBB hanyalah gejala dari sistem ini. Selama tanah dianggap objek spekulasi dan negara berperan sebagai pemungut bagi kepentingan kapital, konflik seperti di Kabupaten Pati akan terus berulang. Pajak yang katanya untuk pembangunan seringkali justru mengalir kembali ke proyek-proyek yang menguntungkan elit politik dan pengusaha. Kericuhan di Kabupaten Pati bukan masalah lokal semata sebenarnya. Ia adalah cermin dari ketidakadilan struktural. PBB yang terus naik adalah tanda bahwa negara memandang rakyat bukan sebagai pemilik sah tanah mereka, tetapi sebagai penyewa yang wajib membayar upeti setiap tahunnya. Dari perspektif Marxis, solusi sejati bukan sekedar menurunkan tarif PBB, tapi mengubah hubungan kepemilikan tanah itu sendiri. Menempatkan tanah di bawah kontrol rakyat, bukan di bawah logika pasar dan kepentingan modal. Kita harus sadar setiap kebijakan yang menyentuh tanah, menyentuh langsung kehidupan rakyat, dan selama tanah berada di bawah kekuasaan segelintir orang, perjuangan untuk keadilan akan selalu kita hadapi. Mungkin sekian dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.